Pernahkah kamu melihat sebuah kuburan yang tidak pernah kering? Bahkan saat musim kemarau panjang, tanahnya selalu lembab. Rumput di sekitarnya menghitam, dan setiap malam Jumat, tercium bau tanah bercampur anyir darah. Warga desa percaya, kuburan itu tidak pernah benar-benar menerima isinya. Dan malam ini, aku akan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada kuburan yang selalu basah itu. Desa Sukamerta terletak jauh dari jalan raya. Hanya satu jalan tanah sempit yang menghubungkannya dengan dunia luar. Di ujung desa, berdiri sebuah pemakaman tua yang sudah ada sejak zaman penjajahan. Di sanalah, terdapat satu kuburan yang selalu basah. Namanya jarang disebut. Batu nisannya hitam, retak, dan tulisan namanya hampir tak terbaca. Setiap orang yang melewatinya selalu menunduk. Bukan karena hormat, tapi karena takut. Aku tahu kisah ini dari Pak Wiryo, penjaga kuburan yang sudah puluhan tahun tinggal di gubuk dekat makam. Suatu malam, aku nekat bertanya kenapa kuburan itu tak pernah kering. Pak Wiryo terdiam lama, tangannya gemetar saat menyalakan rokok. Lalu dengan suara serak, ia berkata, "Karena yang dikubur di situ tidak mati dengan tenang. Dulu, sekitar 20 tahun yang lalu, seorang perempuan bernama Sri Rahayu ditemukan meninggal. Tubuhnya penuh luka. Warga mengira ia korban perampokan. Namun kenyataannya jauh lebih kejam. Sri Rahayu adalah korban fitnah. Ia dituduh melakukan pesugihan. Tanpa bukti, tanpa pengadilan, ia diarak, disiksa, dan akhirnya dibunuh oleh warga sendiri. Saat dikuburkan, malam itu hujan deras turun tiba-tiba. Petir menyambar berulang kali. Tanah kuburan amblas, seolah menolak tubuhnya. Sejak hari itu, kuburan Sri Rahayu tak pernah kering. Musim kemarau, kuburan itu tetap basah. Hujan berhenti berminggu-minggu, air tetap merembes dari tanahnya. Yang lebih menyeramkan, setiap malam Jumat Kliwon, Pak Wiryo mendengar suara tangisan dari arah kuburan itu. Tangisan perempuan, pelan, parau, seperti menahan sakit yang luar biasa. Suatu malam, seorang pemuda desa bernama Arman menantang keberanian teman-temannya untuk bermalam di pemakaman. Tepat pukul 2 dini hari, Arman berdiri di depan kuburan yang selalu basah itu. Tiba-tiba, tanahnya bergerak. Bukan longsor, bukan hewan. Tanah itu bernapas. Lalu muncul tangan pucat dari dalam kubur, kukunya panjang, berlumuran tanah dan darah. Arman berteriak histeris. Ia lari sekuat tenaga. Keesokan paginya, Arman ditemukan di depan rumahnya dalam kondisi bisu. Matanya melotot ketakutan, dan di telapak kakinya masih menempel tanah basah dari kuburan itu. Sejak kejadian itu, setiap orang yang berbuat jahat di desa mengalami hal aneh. Ada yang jatuh sakit misterius, ada yang mimpi dikejar perempuan berambut panjang dengan tubuh penuh luka. Dan setiap kali itu terjadi, kuburan Sri Rahayu terlihat semakin basah. Seolah tanah itu terus menyerap air mata, darah, dan dendam yang tak pernah terbalaskan. Sampai sekarang, kuburan itu masih ada, tak pernah kering, tak pernah ditutup bunga, tak pernah diziarahi. Karena warga tahu beberapa kesalahan tidak bisa dikubur begitu saja. Dan jika suatu saat kamu melihat sebuah kuburan yang selalu basah tanpa alasan, mungkin bukan tanahnya yang lembab, tapi isi di dalamnya masih menunggu keadilan. Jika kamu menyukai cerita horor penuh misteri seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Tulis di kolom komentar, menurut kamu, apakah arwah Sri Rahayu masih gentayangan? Dan ingat, jangan pernah bermain-main di tempat di mana tanahnya sendiri menolak untuk kering. Sampai jumpa di kisah horor berikutnya.